Tetapi semua oleh karena usaha Yesus di atas kayu salib yang telah memberikan nyawanya, hidupnya, darahnya untuk menebus dosa kita. Kemudian Yesus mengadakan jalan perdamaian kita dengan Allah. Jadi hari ini kita ada semua karena anugerah Yesus. Jadi ingat, kita hari ini tidak ada satu orang pun yang benar. Semuanya oleh karena anugerah Yesus. Ya. Jadi bukan karena usaha kita, perbuatan baik kita. Segiat apapun kita, tekun apapun kita melakukan pemberesan atau pengudusan diri, tetap saja kita itu pasti bisa melakukan kesalahan. Karena kita memang adalah orang berdosa. Tetapi hari ini kenapa Allah melihat kita dengan penuh belas kasihan? Karena Yesus ada di dalam diri kita. Kita semuanya percaya kepada Yesus. Dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini dosa, apa itu dosa? Dosa itu hamartia. Hamartia itu artinya bahwa sesuatu yang meleset. Jadi, kalau kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang difirmankan Tuhan, berarti kita semua berdosa. Karena memang Tuhan mengkreat kita untuk tujuannya senangkan hati Dia. Gak ada yang lain. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tujuannya adalah supaya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi iblis mengambil alih. Iblis berusaha meyakinkan kita supaya kita hidup untuk memuaskan diri sendiri. Makanya kenapa gak heran ketika orang jatuh dalam dosa, mereka masih berkubang melakukan kesalahan, karena mereka fokusnya adalah untuk diri sendiri, demi diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Semua tentang diri sendiri, tidak ada tentang Tuhan. Nah, kenapa banyak orang-orang Kristen tetap jatuh dan bangun? Karena kenapa fokusnya salah? Fokusnya adalah diri sendiri. Hari ini kenapa kita bisa jatuh dan bangun? Karena fokusnya ada diri sendiri. Tapi kalau fokusnya adalah Yesus, percaya kita akan teguh dalam anugerahnya. Karena kita melakukannya bukan untuk diri sendiri, tapi kita melakukannya karena fokus pada Yesus. Untuk senangkan Yesus. Nah, saudara, seseorang yang terbiasa melakukan kesalahan yang sama, berulang-ulang, oleh karena kenapa? Hati dan pikirannya sudah menjadi tumpul. Sehingga tidak lagi bisa membedakan. Kenapa sih gue bisa melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Padahal gue udah mencobanya supaya gak melakukannya lagi. Ya, sekali dua kali, it's okay. Awalnya di dalam ketidakmengertian ketika kita melakukannya. Saat ini kita melakukannya di dalam kesadaran. Nah, sekarang poinnya kita melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Saya percaya bahwa ketika seseorang berulang-ulang kali melakukan kesalahan, itu karena kesengajaan. Sebuah kesengajaan yang dilakukan, dia tahu ada akibatnya, dia tahu ada konsekuensinya, tapi tetap melakukannya. Why? Karena hati dan pikirannya telah tumpul. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa hati pikirannya tumpul? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke. Di sini. Mengapa kita suka mengulangi kesalahan yang sama? Yang pertama adalah orang-orang mengalami namanya kebutaan rohani. Nah, teman-teman, kalau orang yang buta warna, ya, kalau teman kita itu siapa? Mulyo.
Katanya kan kalau misalnya beberapa warna dia nggak bisa lihat. Susah untuk membedakannya. Itu baru buta warna. Nah kalau misalnya beneran buta, jangankan warna. Semua yang dia lihat semuanya gelap. Apapun nggak kelihatan. Setuju? Itu orang buta. Orang buta, bahkan ketika di siang hari atau terik atau lampu seperti ini pun, dia tetap melihatnya dalam keadaan gelap. Karena buta. Nah hari ini, kenapa orang bisa melakukan kesalahan yang sama? Kita baca lagi di ayat ini. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Di sini katakan bahwa kalau orang bijak melihat. Masalahnya kita ini melihat tidak. Jangan-jangan kita buta. Udah tahu di sana ada malapetaka, di situ ada mara bahaya, tetapi kita tidak melihatnya. Kenapa kita tidak melihat? Karena kita buta. Hari ini kenapa banyak orang Kristen tidak bisa melihat bahwa di depan sana ada mara bahaya, ada malapetaka? Karena mereka buta secara rohani. Kalau seandainya mereka tidak buta, pasti mereka sudah ambil tindakan bersembunyi. Di sini firman Tuhan kata demikian. Tetapi orang yang tak berpengalaman, artinya di sini bahwa orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan, menjadikan ia berhikmat, menjadikan ia berpengalaman. Tetapi di sini katakan bahwa orang ini tidak berpengalaman. Artinya gini, mungkin saja dia sudah pernah jatuh di lubang itu. Dia pernah melakukan kesalahan itu. Tetapi ia tidak memetik kesalahan itu sebagai pelajaran yang berharga buat dirinya. Dia menganggap bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa. Awalnya memang biasa. Tapi kalau berulang-ulang, itu abnormal, tidak biasa. Jadi, kenapa tidak berpengalaman? Karena tidak mau belajar. Sama halnya, lu di sekolah, dikasih pelajaran apapun, tetap goblok, tetap bego. Karena kenapa? Enggak mau belajar. Jangan salahkan gurunya, jangan salahkan temanmu, jangan salahkan bukunya. Enggak ada yang salah. Yang salah adalah kenapa kita tidak bertekun dan rajin untuk belajar. Kalau teman-teman susah di matematika, saya tahu bahwa pelajaran-pelajaran penting mungkin susah. Bagi sebagian teman-teman, mafia itu susah. Sebagian teman-teman yang hafalan itu susah. Semua orang punya tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Saya tahu bahwa kelemahan saya itu di hafalan. Saya tuh pengen jago tuh di mafia. Biasa nilai ulangan saya itu 90, 100, 90, 100. Tapi kalau udah akuntansi, and then sudah masuk ke hal-hal hafalan, waduh, otak itu panasnya hampir meledak. Ya. Saya lihat teman saya, sekali lihat hafal, saya nggak bisa. Setiap kali dapat ujian, teman saya ini dapat nilai bagus. Akhirnya, yang saya lakukan, saya kata pada diri sendiri. Kalau dia satu kali belajar menjadi pintar, berarti saya harus berapa kali belajar dan hafal supaya saya bisa menjadi pintar sama seperti dia. Akhirnya saya take usaha, saya seriously dengan diri saya sendiri. Ternyata saya harus 5 kali lebih rajin dari dia. Baru saya bisa seimbang dengan dia. Artinya bahwa saya harus take usaha. Saya harus belajar. Jadi ketika saya jatuh, saya salah, saya tidak boleh tinggal diam. Tetapi saya harus lihat dan juga belajar dari kesalahan yang saya buat. Supaya saya tidak berulang-ulang jatuh di hal yang sama.
Sama halnya demikian. Kenapa kita tidak menjadi berpengalaman? Kenapa baik anak-anak muda? Kita itu masih muda. Memang kita penuh energi. Tapi hari-hari ini saya katakan bahwa tanpa orang tuamu, tanpa gurumu, tanpa dosenmu, tanpa orang sekitarmu, tanpa pembimbingmu, tanpa pemimpinmu, kita itu seperti anak muda punya energi tapi kita bodoh secara roh. Kenapa? Kita cuma sok tahu tapi gak pernah mengalaminya. Hari ini kenapa kita butuh orang dewasa, pemimpin kita? Karena mereka adalah orang berhikmat. Mereka lebih dahulu berpengalaman menjalani masa muda seperti kita. Untuk itu kenapa saya katakan bahwa hormatilah orang tuamu. Firman Tuhan katakan tidak pernah salah. Di dalam hukum Taurat Tuhan katakan bahwa di pasal kelima dikatakan hormati orang tuamu. Ya. Kenapa harus menghormati orang tua dulu? Karena dari orang tuamu lah engkau akan belajar banyak. Hari-hari ini saya merasa bahwa begitu banyak anak-anak muda, ya, mereka itu tidak belajar untuk menghormati orang tua. Di luar, ingat, di luar daripada pribadi orang tua kita. Tapi kita mau belajar dari apa yang orang tua kita katakan. It's okay, fine. Ya. Tetapi saya katakan bahwa inilah berangkat menjadi orang-orang yang berpengalaman. Saya berharap bahwa kita setiap anak-anak muda, ya, ketika kita melakukan kesalahan, belajarlah dari kesalahan kita. Amin. Dan selanjutnya di Mazmur 119:105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, di sini katakan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk melihat adanya hal-hal yang jahat atau dosa adalah suatu kebutaan rohani. Hal ini bisa terjadi oleh karena orang itu tak berpegang pada firman Tuhan. Nah, hari ini kenapa kita buta? Kenapa kita buta secara rohani? Kenapa hati pikiran kita tumpul? Karena kita nggak berpegang kepada firman Tuhan. Kita nggak suka kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa firman itu adalah pelita terang. Amen. Firman itulah yang menerangi langkah kita. Kita hidup di dunia yang serba abu-abu. Gelap, dikuasai oleh godaan si setan. Bagaimana kita bisa berjalan tanpa pimpinan Tuhan? Dan Tuhan menyatakan dirinya melalui firman. Tuhan katakan bahwa firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada firman Tuhan. Anak muda, jangan meremehkan firman Tuhan. Ada waktunya berdoa, ada waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap hari berpegang kepada firman Tuhan. Kita perlu perkataan Tuhan untuk menuntun kita. Karena firman itu ada pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan-jalan kita. Maka kenapa gak heran kita itu selalu tersandung, jatuh lagi. Karena kenapa? Kita gak bisa melihat. Justru itulah firman Tuhan seperti pelita. Pernah pelita? Itu seperti lentera pelita gitu loh. Memang cahayanya itu gak menyinari satu ruangan itu. Tetapi pelita yang dibawa setidaknya menerangi langkah kaki kita. Supaya kita tahu di mana ada lubang, di mana ada batu, kita bisa menyingkir. Nah, itulah fungsi. Kenapa kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Banyak anak-anak muda punya energi, tapi gak punya firman. Maka kenapa jatuh? Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi kita perlu firman Tuhan.
Check one. Oke. Ya, di sini katakan bahwa bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita ini perlu firman. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Terkadang kita sok tahu. Kita berpikir kita sudah tahu. Sebenarnya banyak hal yang kita nggak tahu. Banyak orang menganggap diri mereka itu pintar. Tapi sebenarnya banyak hal yang bodoh. Apalagi kalau bisa ketemu teman-temannya yang bodoh. Maka bodohlah kita. Jadi kita perlu namanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat kita menjadi cerdas. Nah, kenapa hati kita dan pikiran kita tumpul? Karena kita tidak pernah mengasah hati pikiran kita kepada firman Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau setiap kita memakai akal budi kita diperbaharui setiap hari. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Amin. Banyak hal yang baik, tapi belum tentu benar. Tetapi firman Tuhan adalah pasti, ya dan amin dan benar. Sesuatu yang benar pasti baik. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Untuk itulah kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Amin. Jadi bagi teman-teman anak-anak muda, ayo sama-sama kembali kepada apa? Firman Tuhan. Kita perlu setiap hari membangun diri kita dengan firman Tuhan. Ya, mulai dari saat ini. Ya, teman-teman kalau misalnya punya waktu untuk sate, saat teduh, alangkah baiknya. Ya, kalau misalnya teman-teman sendiri nggak mampu, carilah beberapa orang, 2 atau 3 orang. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Nggak perlu memulai sesuatu ketika kita mampu. Justru dalam ketidakmampuan kita lemah, kita cari orang-orang kuat di sisi kita untuk saling menopang, saling menasehati, saling mengingatkan kita supaya kita bisa hidup di dalam firman Tuhan. Kita semua perlu firman Tuhan, termasuk saya. Kalau saya tidak firman Tuhan, maka saya pun pasti akan celaka. Oleh karena ada perkataan Tuhanlah, hari ini Tuhan memberikan saya pengertian. Amin. Untuk itulah kenapa orang bisa berulang-ulang melakukan kesalahan, karena mereka mengalami yang namanya kebutaan rohani. Jadi teman-teman sadarilah bahwa terkadang kita itu bukan karena kita. Saya tahu bahwa teman-teman itu nggak bermaksud untuk melakukan kesalahan yang sama. Tetapi pada sore hari ini, saya mengajak teman-teman untuk menyadari. Jangan lagi berkubang di hal yang sama. Jangan lagi membiarkan dan mengizinkan iblis memporak-porandakan kehidupan kita. Secara nggak sadar bahwa iblis take control atas hidup kita. Akhirnya kita nggak sadar bahwa kesalahan kita perbuat ini sebenarnya sudah mendukakan hati Roh Kudus dan tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kita perlu ambil tindakan yang serius. Kita benar-benar pengen supaya Tuhan kembali untuk menyingkapkan mata kita yang buta ini. Supaya kita, memang secara fisik kelihatan, tapi kita perlu supaya roh kita melihat. Kita bukan melihat yang sementara. Kita melihat hal yang kekal. Banyak anak muda mengejar hal-hal yang sementara. Wow, sebenarnya melakukan dosa itu enak loh. Apakah melakukan dosa itu merupakan suatu kepuasan? Ya, puas banget ketika kita melakukan dosa. Tapi efeknya cuma sementara.
Dan akhirnya kita kehilangan kendali. Kalau dosa sudah membuat kita menjadi kecanduan, akhirnya kita kehilangan kendali, kita kehilangan kebebasan. Disitulah iblis akan mulai menghancurkan dan membinasakan kita. Karena iblis datang seperti pencuri yang membunuh dan membinasakan kita. Jadi berhati-hatilah. Hanya hidup Yesus yang memberikan kita kelimpahan. Nah sekarang engkau izinkan siapa masuk dalam hatimu. Kalau Yesus yang take control, saya percaya Yesus pasti akan menuntun kita kepada firman-Nya. Karena Yesus adalah sang firman. Jadi teman-teman, Alkitab ini penting. Oke? Saya berdoa supaya kita bisa bersama-sama bangkit. Ya kadang-kadang saya ada pernah seperti ini. Kok pernah nggak ada jangka waktu nggak baca firman Tuhan? Ada. Karena ketidaksengajaan atau karena sibuk. Tetapi tidak ada excuse. Karena saya tahu bahwa ada ketinggalan, maka saya harus mengejarnya. Terkadang ketika saya baca firman Tuhan, mungkin target saya 10 pasal. Tapi karena keasikan satu ayat bisa berjam-jam. Lama banget. Tapi saya percaya satu ayat itu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Di saat itu saya menangis oleh karena satu perkataan itu. Nah teman-teman, alami perkataan Tuhan. Ketika teman-teman bisa mengalami satu keadaan demikian, ketika baca firman Tuhan, teks itu muncul dan berbicara kepada kita. Wow, that's cool. Itu artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan mulai dalam. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mengandalkan datang ibadah, ke gereja, dengar pendeta, dengar khotbah di YouTube, atau orang-orang sekitar kita, yes, awal-awal it's okay, fine. Tetapi kalau berkelanjutan seperti itu, pada akhirnya imanmu bergantung kepada orang sekitar dan keadaan. Dan pendeta. Kita harus membangun satu kebiasaan bahwa yang kita perlukan adalah perkataan Tuhan yang murni original dari teks ini. Kita perlu firman Tuhan. Kayak beberapa hari-hari ini, ya, kita dalam LC kita ada satu tema. Jujur kita tuh nggak janjian renungan ini dengan apa yang akan dibahas tuh nggak beda. Tapi pada waktu kita berdoa bersama-sama, kita merindukan hal yang sama, kita merindukan firman Tuhan, firman itu akan mulai muncul dengan sendirinya. Dia akan beritahu kepada kita apa yang Ia ingin katakan kepada setiap pribadi kita. Itulah firman Tuhan. Kita nggak bisa membatasi firman Tuhan. Artinya kita nggak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa membatasi ruang dan geraknya Tuhan. Kita ini hanya manusia. Saya ini waktu hamba Tuhan, saya juga manusia. Saya nggak bisa membatasi Tuhan. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah kita sama-sama merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya. Saya berdoa supaya teman-teman di Power Youth, kita punya hati yang sama, merindukan Tuhan dan merindukan firman-Nya. Amin. Bukan cuma hanya merindukan pelayanan. Saya katakan bahwa pelayanan baik. Itu adalah wadah di mana kita dibentuk, dilatih. Tapi bukan pelayanan itu yang merubah kita. Yang merubah kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Sehingga ketika diubahkan, kita menjadi orang yang dapat diberdayakan. Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama keluar dari kebutaan rohani. Supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Oke? Yang kedua, kenapa kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Oke. Karena tidak konsisten membina manusia baru. Ada quotes yang bagus ya. Dari Rick Warren kata demikian. Kita adalah produk masa lalu kami. Tetapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Terkadang kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang lalu. Gak sadar kita terjebak dalam keadaan itu. Menjadi tawanan masa lalu.
Next, dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada perintah yang jelas. Paulus katakan bahwa kita harus menanggalkan manusia yang lama. Karena manusia lama itulah yang menuntun kita kepada kebinasaan dan nafsu yang sesat. Apa yang membuat kita terus melakukan kesalahan yang sama terus berulang-ulang? Karena nafsu, dikendalikan oleh nafsu. Apa itu nafsu? Sesuatu yang untuk diri sendiri dan memuaskan diri sendiri. Untuk itulah kita nggak boleh kembali ke manusia yang lama. Kita percaya kepada Yesus, tapi jangan hidupi manusia lama kita. Kita sering mendengarkan konsep 321. Jangan memberi makan anjing hitam, beri makan anjing putih. Tetapi kita sering kali beri makan anjing yang hitam. Kita nggak konsisten membina hidup yang baru. Yesus sudah memberikan kita hidup yang baru. Kita nggak konsisten untuk membina hidup yang baru. Selalu kembali kepada manusia yang lama. Nggak heran kita beribadah, kita melayani, pola pikir kita sama seperti yang dahulu. Kita memakai cara-cara yang dulu karena kita memakai manusia lama kita. Untuk itulah kenapa kita perlu menanggalkan manusia lama. Supaya apa? Kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Nafsu itu loh yang mengendalikan kita. Kadang-kadang kita bertentangan. Mau nggak ya? Ingin nggak ya? Kadang-kadang keinginan kita lebih gede dibandingkan keinginan Tuhannya. Karena kita dipimpin oleh nafsu kita. Maka kenapa kita jatuh kepada kesan yang sama terus berulang-ulang. Jadi jangan salahkan siapa. Koreksi diri sendiri. Di bagian apa nafsu itu mengendalikanmu? Amen. Karena kita diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan. Amen. Di dalam Galatia pasal 5, 16 berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini di sini kenapa kita terus berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama? Karena kita menuruti keinginan daging. Kita nggak mau dipimpin oleh roh Tuhan. Selalu terjebak dalam keadaan demikian. Mungkin teman-teman bisa mendengar kata motivator. Tapi saya katakan bahwa ini kebenaran firman Tuhan ya. Nggak ada yang bisa merubah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan lugas dan tegas. Apa yang membuat kita menjadi jatuh, melulu, dan melakukan kesalahan yang sama? Yaitu karena kita seringkali menuruti keinginan daging kita dibandingkan keinginan roh. Untuk itu kenapa kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan? Supaya roh ini nurut toh sama Tuhan. Patuh sama Tuhan. Banyak anak-anak muda, bahkan saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Berontak sama Tuhan toh. Karena kenapa? Pengennya melakukan apa yang saya pengen lakukan. Mempertahankan apa yang saya inginkan. Saya gak bisa melepaskan apa yang saya impikan. Ya, kalau itu tujuannya untuk Tuhan, that's okay. Tapi kalau tujuan untuk diri sendiri, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menghalangi kita. Karena itu sudah seturut dengan keinginan daging. Tuhan gak mau kita jatuh dalam sebuah kesalahan. Untuk itulah kenapa setiap hari kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu namanya membuat ruang antara kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa berbicara kepada kita. Amen.
Saya ingat kepada Abraham. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak tunggal ia, kepada Tuhan. Bahkan untuk memiliki Ishak saja, penuh dengan air mata dan perjuangan. Bahkan memiliki anak itu di masa tua. Tapi hari itu kenapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak? Karena Abraham, rohnya itu patuh. Kalau sesuai keinginan daging dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, Ishak ini milik saya. Saya yang berhak. Hidup mati di tangan saya. Bukan Tuhan tentukan. Karena dia anak saya. Tapi dia tahu sejak awal, hidup dia milik Tuhan. Masa depan dia milik Tuhan. Anaknya pun milik Tuhan. Semuanya, segalanya milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, yes Father, yes Tuhan, aku akan lakukan. Tanpa berbantah-bantah, tanpa basa-basi, aku lakukan. Karena kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh. Hubungan dia dengan Tuhan seperti sahabat, bukan seperti hamba. Hari ini, kenapa kita bisa sering melakukan kesalahan yang sama? Kita cek kembali diri kita. Oke, saya nggak mau untuk menilai dan menghakimi teman-teman. Ya, tetapi kita belajar kembali. Apa sih yang membuat kita itu terus melakukan kesalahan yang sama? Kira-kira apa sih yang membuat saya itu ingin menuruti kehendak daging saya? Marah ya marah. Iri ya iri. Suka bertengkar. Gak ada pengendalian diri. Mau ngomong kotor. Gak ada penguasaan diri. Karena kenapa? Semuanya dipimpin oleh keinginan daging. Tapi kalau misalnya ada roh Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengajarkan hal-hal yang benar. Amen. Jadi, memberi makan rohmu adalah tanggung jawabmu. Jadi hari ini, teman-teman, ayo beri makan kembali rohmu. Gak ada yang telat kok. Belum terlambat. Kita ini masih muda. Oke, saya berdoa supaya generasi muda, Power Youth bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dimanapun kau berada, tanah di mana engkau menginjak akan menjadi tanah berkat. Banyak orang-orang, banyak teman-teman, baik sahabat akan datang mengenal Yesus karena engkau. Amen. Jadi mulai hari ini perlengkapi dirimu, ya. Mulai memberi rohmu makan. Mungkin waktu hari ini mulai, besok mulai, nggak terjadi apa-apa, nggak apa-apa. Sama halnya, gue juga begitu, teman-teman. Kalau saya nge-gym nih, kalau nge-gym angkat tiba-tiba 20 kilo, saya percaya lengan saya pasti patah. Nggak sanggup. Semua dimulai dari mana? Ya 2,5. Itu pun perlu waktu 1 minggu. Baru pelan-pelan naik, kalau misalnya ada kuat ototnya. Baru kita mulai pelan-pelan angkat yang lebih berat, yaitu 5 kilo. Betul? Udah makin kuat ototnya, tambah lagi. Nah sama halnya demikian juga roh kita. Terkadang kita kadang-kadang gini, gue mau baca firman seperti kayak CFV atau kayak orang-orang yang seperti ini, yang gak perlu, kita mungkin sedang waktu, oke gak apa-apa, 10 menit, 15 menit, it's okay, fine. Nanti, percaya deh, ketika otot rohanimu mulai berkembang, ya, teman-teman akan mulai merasakan ada perbedaan. Teman-teman akan mulai rasa lapar dan haus kembali, kayaknya 15 menit kurang deh. Gue mau setengah jam. Sama, gue juga demikian. Ya, itu berlaku kepada siapapun. Kalau lu tahu hari ini lemah, ya, lu tahu hari ini lu lemah. Karena kenapa? Kita tidak memberi makan roh kita. Yang kita kasih makan itu cuma dagingnya kita aja. Kita mau itu dimengerti orang terus. Saya dulu seperti itu. Ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana untuk memberi makan roh kita. Ya. Pelan tapi pasti. Gak apa-apa, konsisten. Kenapa saya katakan bahwa kenapa kita bisa melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Karena tidak konsisten membina hidup yang baru. Jadi mulai hari ini, besok kita mulai konsisten. Amin. Mungkin satu orang kita nggak kuat. Gak apa-apa, cari orang-orang sekitar kita. Di tengah-tengah Paulus banyak orang-orang yang luar biasa kok.
Kalau nggak sanggup cari CV, cari beberapa orang teman-teman tempat ini ya sebagai sahabat 2-3 orang berkumpul kita berdoa bersama-sama. Ya, nggak ada satu orang pun yang kuat tempat ini. Kita semua ini lemah. Firman Tuhan katakan bahwa 2 lebih baik daripada 1. Kalau 1 jatuh nggak ada yang mengangkatnya. Kalau 2 1 jatuh seorang yang mengangkatnya. Kalau 1 lagi jatuh 1 orang mengangkatnya. Itulah guna kita sebagai saudara seiman. Amin. Kita perlu dalam Paulus menciptakan budaya ini. Kita nggak membiarkan orang mati seorang diri. Jangan. Kita mau semua orang hidup. Kita mau semua orang bergandeng tangan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin kita punya arah dan tujuan profesi yang berbeda. Tetapi ingat kita punya panggilan sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang ketiga. Kenapa kita always melakukan kesan yang sama? Karena kita berada di lingkungan yang salah dan tidak sehat. Saya waktu buat firman ini, ya, saya tuh galau. Karena kenapa saya terus memikirkan, Tuhan, apa sih yang membuat seseorang bisa melakukan kesan yang sama? Tiba-tiba pada waktu saya dan perjalanan pulang ke rumah, and then ketika saya berdoa, Tuhan berkata begini kepada saya, jangan belajar dari orang lain. Kamu lihat dari dirimu sendiri. Apa yang sudah kamu alami selama puluhan tahun ini? Yang membuat kamu jatuh ke lubang yang sama dan melakukan hal yang salah. Saya katakan bahwa, iya benar Tuhan. Saya pernah ada dalam kondisi ketika saya ada di lingkungan yang salah dan tidak sehat. Mungkin berkata bahwa, oh nggak penting kok, ini nggak akan mempengaruhi gue. Enggak juga. Lingkungan itu punya pengaruh. Besar sedikit, mereka punya pengaruh. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 berkata demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jangan pernah menyangka lu itu kuat, lu itu hebat, lu itu mampu, enggak mampu. Jangan berkata bahwa kita itu bisa berdiri dengan baik. Enggak. Ada banyak hal yang akan membuat kita jatuh. Nah, kenapa firman Tuhan katakan berhati-hatilah. Oke? Nah, dalam lingkungan pergaulan, kalau ada hal-hal yang salah, atau hal-hal yang jahat atau salah, kita harus berani bersikap tegas untuk keluar dari lingkungan tersebut. Jika tidak, kita akan terpengaruh. Anak-anak muda, ya, kenapa kalau kita lihat ya, kenapa sih anak muda tempat ini kok beberapa orang kok sudah tidak ibadah lagi, mereka sudah tidak melayani Tuhan, kok mereka sudah mulai jauh dari Tuhan? Cek deh pergaulan mereka. 100% akan mendapatkannya. Karena kenapa? Setiap hari bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Orang-orang yang tidak bertuhan dengan Kristus. Tidak dalam kebenaran. Akhirnya pikiran mereka menjadi tumpul. Hati mereka menjadi penuh dengan hal-hal dunia. Karena kenapa? Lingkungan. Pada awalnya memang baik. Tapi karena mereka ada di lingkungan, di area yang salah, akhirnya mereka terseret. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan demikian gue bisa bawa teman gue ke gereja. Enggak juga. Jangan pernah berpikir demikian. Kecuali kalau memang Tuhan yang mengutus kalian, that's okay, fine. Aku percaya. Tetapi kalau itu atas keputusan dirimu sendiri, bertanggung jawablah. Jadi, teman-teman, jangan mudah untuk percaya kepada keadaan atau lingkungan sekitar kita. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan untuk membimbing kita. Benar gak kita ada lingkungan yang benar? Yang sehat untuk kita bertumbuh. Ya. Karena kenapa? Baik anak muda sekarang itu kompromi. Oh gak apa-apa deh. Fine. Jadi kalau melihat hal-hal yang buruk terjadi, atau sesuatu hal yang gak normal, it's okay, fine kok dunia seperti itu. Kita perlu memaklumi mereka. Kita berkata demikian. Karena kita saking memaklumi mereka, kita menerima mereka, akhirnya kita menerima prinsip mereka, kita menerima nilai mereka, kita menerima konsep mereka, kita yang terpengaruh. Karena kenapa? Kita sendiri pun belum teguh. Nilai kita aja masih berantakan, prinsip kita peraturan aja belum jelas.
Bagaimana kita bisa membimbing orang kepada Tuhan. Pastikan kita bukan orang buta. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang buta menuntun orang buta jatuh ke jurang. Jadi, kita sendiri harus mengerti kenapa kita jatuh ke lubang yang sama, kepada kesan yang sama. Karena lingkungan itu punya pengaruh. Kita harus berani. Kalau misalnya itu hal yang salah, katakan salah. Kita harus tegas, berani untuk dibenci. Berani nggak? Demi kebenaran, memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, berani nggak? Kita mungkin ditinggalkan teman-teman kita oleh karena kita mengejar kebenaran dalam Kristus Yesus. Sekarang banyak orang-orang tuh pengen jadi orang baik. Di antara semua orang menjadi orang baik. Kata fine, oke. Ya, gue tuh orang maha pengasih. Lihat, gue tunjukkan kasih kepada semua orang. Gue tuh baik kepada semua orang, gue bisa menerima mereka. Iya, tapi kasih itu bukan brutal, oke? Kasih itu enggak murahan. Kasih yang datang pada Yesus enggak murahan seperti itu. Oke? Kasih yang datang pada Yesus itu buat orang bertobat. Bukan orang tuh jangan memaklumi. Sorry. Kalau Yesus sang kasih datang, ya akan buat hati kita nggak tahan untuk bertobat. Karena kebaikan Tuhan. Tapi kalau misalnya itu kasih yang datang dari dirimu sendiri, biasanya itu cuma kompromi, memaklumi, menerima dia, cuma pakai kasih manusia aja. Untuk itu kenapa kita gampang terpengaruh. Untuk itulah kenapa kita perlu katakan ya, kalau itu ya, tidak, kalau itu tidak. Firman itu jelas, tidak ada abu-abu. Ya, tidak, tidak. Untuk itu kita perlu namanya konsisten terhadap nilai-nilai yang mau kita bangun. Jangan sampai lingkungan itu meruntuhkan nilai yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Kita udah ke gereja, ikut Tuhan, kita udah beribadah, kita udah membangun diri kita dengan baik. Tetapi oleh karena teman-teman yang salah, lingkungan yang salah, itu meruntuhkan semua apa yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Sangat disayangkan sekali. Untuk itulah kenapa kita perlu menjadi orang yang berani. Amen. Harus menjadi orang berani. Ingat kepada cerita Simpson. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Dia tahu bahwa kelemahan dia adalah wanita. Tapi dia tidak mau bereskan itu. Itulah yang menghalangi dia untuk mencapai panggilan Tuhan. Karena kenapa Simpson berkata bahwa enggak akan terpengaruh dengan orang Filistin. Tuhan berkata, aku panggil engkau supaya membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin, dari tangan Filistin. Bukan menikahi wanita Filistin. Itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan udah jelas, lu akan menikahi orang yang wanita yang memang bertuhankan Allah Israel. Tetapi oleh karena Simpson menuruti keinginan daging dia, keinginan mata dia, biasa laki-laki gitu tuh, sekali cantik-cantik gitu tuh. Tapi cantik-cantik mematikan apa rohani dia, mematikan nilai mereka. Udah, buta, bener-bener buta, bukan cuma buta rohani loh, bener-bener buta si Simpson. Dicongkel dulu matanya, betul? Akhirnya, apapun gak ada. Jangan sampai kita seperti itu. Kita berkata kita teguh, kita bisa. Enggak, belum. Karena kita belum mengalami hal demikian. Jadi teman-teman di Power Youth, kalau kita gak mau melakukan kesalahan yang sama, ya, teman-teman harus berani untuk tidak kompromi kepada hal-hal yang tidak benar. Amin. Kita berani untuk bersikap tegas. Kalau lingkungan itu, kelompok itu, geng itu membuat kita sudah tidak hidup benar. Tidak kudus. Gak apa-apa. Dijauhi, dibenci itu hal yang biasa. Yesus pun demikian. Kita tak bergaul sebagai teman. Tapi ingat, kita pun tidak membenci mereka. Berdoa untuk mereka, mengasihi mereka. Biar Tuhan menjamah mereka. Amin. Ada waktunya kalau Tuhan mengutus kalian untuk mengizinkan mereka. Kalau belum waktunya, jangan coba-coba. Ya. 1 Korintus 15:33 berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Inilah yang membuat kita itu bisa melakukan kesalahan yang sama. Padahal kita udah membangun kebiasaan yang
baik. Kita udah dituntun nih, udah dipimpin nih hidup kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tetapi oleh karena lingkungan pergaulan yang buruk merusak segalanya. Nah, berhati-hatilah dengan pergaulan kita. Oke, itu penting banget. Coba kalau misalnya kita hari ini kita berkumpul dengan orang-orang suka ngegosip. Udah lama-lama lu juga jadi tukang gosip juga. Tapi kalau hari ini kita berbicara kepada orang-orang yang hidupnya adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, yang takut Tuhan. Kalau misalnya kita bicara kepada dia, pas dia ingatkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau bisa terjadi 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang jadikan budaya Power It, saya percaya Power It ini akan menarik banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Tapi kenapa hari-hari ini banyak orang-orang kehilangan kepercayaan? Karena kenapa? Mereka takut ketika kita ada di tengah-tengah kalian. Ini benar gak gue dipimpin kepada kebenaran atau kesesatan? Jadi kita harus yang namanya mengkoreksi diri sendiri. Oke? Kita harus mulai untuk merubah kebiasaan ini. Nah, kenapa kita di poin yang kedua katakan bahwa harus konsisten untuk membina manusia yang baru. Amin. Jadi pergaulan itu penting ya. Jadi teman-teman jangan anggap remeh. Saya berharap bahwa teman-teman harus perhatikan kepada siapa kita bergaul. Ya, karena pergaulan itulah yang menentukan nilai hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang tepat, orang yang benar, percaya deh, nilai kita akan bertumbuh. Pelan, tapi pasti hidup rohani kita akan bertambah kuat. Amin. Karena ada orang sekitar kita juga kuat. Ya, tadi saya mau buat ada gambar tapi nggak cukup waktu ya. Oke. Di sini katakan bahwa satu-satunya kesalahan nyata adalah yang darinya kita tidak belajar apa-apa. Jadi di sini katakan Henry Ford katakan bahwa satu-satunya kesalahan yang nyata kalau kita tuh nggak belajar dari kesalahan kita. Jadi itu penting banget. Kalau udah tahu bahwa kelompok itu, pergaulan itu, geng itu nggak baik untuk kita, kita tetap ada di sana dan udah tahu itu nggak berdampak nggak baik untuk diri kita dan kita masih di sana, berarti kita bodoh. Bukan lingkungannya bodoh, kita yang bodoh. Karena kita nggak belajar dari kesalahan kita. Oke? Ya, yang terakhir, kenapa kita suka melakukan kesalahan yang sama? Karena kita tidak berani mengakui kesalahan kita. Ya, memang patut diakui bahwa tidak gampang untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Kebanyakan orang berusaha untuk apa? Membela diri dengan berbagai argumentasi. Kalau ini terjadi, maka kesalahan tidak akan pernah selesai. Karena kita punya ego dan gengsi yang tinggi. Teman-teman memang sih, mengakui sebuah kesalahan itu sulit. Tetapi saya menyadari, kalau kita tidak belajar untuk mengakui kesalahan kita, maka kita akan jatuh kepada kesalahan yang sama terus berulang-ulang. Firman Tuhan di Yakobus katakan demikian. Tadi saya nggak ada di situ ya. Oke, kita. Oke, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Di sini katakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa? Di sini dituliskan bahwa kita harus saling mengaku dosa. Pertama, udah pasti kita mengaku kepada siapa? Tuhan. Mengaku kepada Tuhan itu gampang, mudah kok. Ya, asal kita mau benar-benar tulus untuk berbalik, bertobat, kita mengaku kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Pengasih itu, Maha Pengampun itu pasti akan mengampuni kesalahan kita. Nah, tetapi masalah gini, pada waktu kita mengaku kepada Tuhan atas kesalahan yang kita perbuat, kita harus belajar mencari orang yang tepat untuk juga mengaku kesalahan kita. Kenapa perlu demikian? Supaya tidak terjadi adanya dosa tersembunyi. Untuk itu kenapa kita butuh IR? Biasa IR itu ada namanya konseling. Ya,
Konseling itu antara mentor dengan orang-orang yang dibimbing. Disitulah kita akan mulai berbicara tentang hal-hal pribadi. Tergantung bagaimana orang itu mau membuka diri. Kalau orang itu mau mengaku, percaya, Roh Kudus pasti akan membantu kelemahan dia. Roh Kudus akan membawa dia keluar daripada kesalahan yang pernah ia buat. Kalau tidak, iblis pakai kesempatan itu untuk mendakwa dan mengintimidasi. Terus menerus. Untuk itu kenapa kita perlu mengaku kepada sesama. Yakobus katakan demikian bahwa saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, intinya di sini, kalau kita saling mengaku, maka yang terjadi adalah kesembuhan dalam roh. Hari ini kenapa kita bisa melakukan kesalahan yang sama? Karena kita nggak mengaku. Kita hadapi itu sendiri. Kita tanggung itu sendiri. Kita simpan itu rapat-rapat. Kita nggak berani kata kepada siapa-siapa. Atau kita cerita kepada orang yang nggak tepat. Yang tidak bisa menolong kita. Pada akhirnya kita terjebak kepada kesalahan yang sama terus berulang-ulang. Sore hari ini, saya mendorong setiap teman-teman untuk berani untuk mengakui kesalahan kita, dosa apapun yang kita lakukan. Cari orang yang tepat. Mengakuilah itu. Berdoa saling berdoalah. Percaya, Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Amin. Kesalahan yang kita perbuat tidak lagi diintimidasi oleh iblis. Dijadikan kesempatan bagi iblis untuk mendakwa kita. Tetapi Tuhan akan memakukan itu di atas kayu salib. Tuhan akan membuka itu lebar-lebar supaya kita tuh dibebaskan. Kita tidak lagi terbelenggu oleh rasa bersalah. Tetapi kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ada orang-orang yang tepat, orang-orang yang dewasa secara rohani akan membantu, membimbing kita, menasihati kita, mengingatkan kita. Amin. Inilah pentingnya kenapa kita saling mengaku. Artinya bahwa kita sudah bukan membiarkan aib kita, bukan ya. Saya katakan bahwa ketika kita melakukan seperti ini pun, kita pun harus berdoa. Tanya kepada Tuhan, cari orang tepat, cari orang dewasa secara rohani. Ya, saya katakan dengan demikian bahwa itu bisa membimbing kita kepada apa? Kepada kebenaran. Memang pada waktu ngomong itu nggak mudah. Tapi percayalah, ada yang namanya kelepasan, kebebasan di dalam rohmu. Kedua, ketika orang yang tepat mendengarkan dirimu ini, mereka akan membantu memberikan kita nasihat. Bahkan mereka akan menemani kita berjalan untuk bangkit dari kesalahan itu. Sehingga kita lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi keluar dari zona kita. Kita nggak lagi tinggal dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang gitu orang-orang tuh ya jadi hidupnya mengasihi diri sendiri. Pernah lihat orang seperti itu, mengasihi diri sendiri. Jadi pakai excuse alasan tuh yang mengasihi diri sendiri. Gue melakukan seperti itu karena gue begini, karena gue begitu. Betul? Mereka tuh berusaha untuk memakai berbagai alasan apapun itu ya supaya menutupi kesalahannya itu. Dan dia tidak mau benar-benar mengakui kesalahan itu. Nah, hari ini kita belajar transparan mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan dan juga cari orang yang tepat. Ya. Karena kenapa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kenapa kita nggak berani mengakui dosa? Karena kita itu sombong. Kita tuh masih gengsi, betul? Kita itu masih punya harga diri. Nggak mungkin lah, saya nggak mau seperti ini. Nah, kalau kita pelihara seperti ini, kesombongan seperti ini, maka ini awal dari kehancuran kehidupan kita. Amsal 16:18 berkata demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nggak heran banyak orang-orang mengalami kehancuran, banyak orang-orang mengalami kejatuhan karena kecongkakan mereka, karena kesombongan mereka, karena mereka berpikir mereka mampu, mereka hebat, mereka bisa tangani sendiri. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu yang mereka lakukan itu salah. Kalaupun mereka tahu salah, mereka tidak mengakui itu salah. Berarti kita sudah terjebak dalam keadaan sombong. Ketika kita sombong, disitulah hidup kita makin berakhir kacau dan jatuh. Oke, mereka yang mau mengakui kesalahannya adalah mereka yang berjiwa besar.
yang berhasil mengalahkan ego dan gengsi mereka. Jadi teman-teman, ya, saya tahu bahwa bagi saya pribadi juga mengakui kesalahan juga hal yang berat. Ya, tetapi saya juga belajar. Saya belajar bagaimana ketika saya melakukan sebuah kesalahan, saya juga mengakui itu. Bahkan ketika saya datang kepada pemimpin saya pun mengakui apa yang kalau saya berbuat salah. Karena saya tahu bahwa kadang-kadang banyak orang-orang itu malu. Ya, orang-orang itu nggak mau dianggap lemah, pribadi yang lemah. Kenapa mereka nggak mau mengakui kesalahan mereka? Ingatlah, hai anak-anak muda, kita ini masih manusia loh. Kita itu masih bisa berbuat kesalahan. Kita itu pribadi lemah. Betul? Kita itu bukan orang hebat. Jadi kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan, ya kita tahu bahwa kita ini lemah. Justru itulah kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu berjiwa besar. Kalau memang yang kita lakukan sebuah kesalahan, akui itu di hadapan Tuhan. Akui itu dengan orang yang tepat dan dewasa. Percaya deh. Ketika kita bisa berjiwa besar seperti ini, sebenarnya kita sedang mengalahkan ego kita dan gengsi kita sendiri. Karena musuh terbesar itu bukan orang lain, musuh terbesar itu dirimu sendiri. Ya. Jadi dari hal inilah kita belajar, oke? Kesalahan mengajar kita supaya kita mengakui kesalahan kita. Bagus sih quote-nya ini. Saya dapat quote ini ketika saya bikin firman ini, itu luar biasa. Saya lagi berpikir ini maksudnya apa Tuhan ya? Oh ya benar, kesalahan itu mengajar kita supaya kita belajar mengakui kesalahan kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, itulah kesempatan kita belajar untuk mengakui kesalahan kita. Amin. Ya, jadi ini penting banget loh teman-teman. Ya, jadi jangan anggap itu kesalahan itu adalah sesuatu hal yang fatal. Enggak, asal kita mau dengan rendah hati, berbalik, bertobat, saya percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah belajar dari kesalahan itu. Supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dan kemudian, kesalahan itu mengajar kita supaya kita belajar untuk rendah hati. Mengakui kesalahan itu artinya rendah hati. Rendah hati adalah kunci menuju perubahan. Amen. Jadi hari ini, ya kita perlu memelihara sikap hati yang benar. Itu rendah hati. Percaya deh. Ketika kita punya sikap rendah hati, Roh Kudus sedang dan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita kepada perubahan. Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan. Hidup kita ini, yang dulunya bobrok, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Hari ini mari kita persiapkan diri. Ya, kita sungguh-sungguh menjadi generasi muda yang tahu bagaimana untuk bangkit dari kesalahan. Kita tidak mau diintimidasi oleh iblis. Kita mau hidup dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi 4 poin itu kita sama-sama belajar. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kita sudahi firman Tuhan pada sore hari ini dan kita sama-sama mau berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Hidup ini
padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku telah mati, ku telah mati. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Jadi kami menjadi pernyataan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. katakan kepada Tuhan, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sungguh jadilah pada kami Tuhan seperti yang Engkau ingini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Engkau ingin kami mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Engkau ingin kami memakai manusia baru yang Tuhan telah berikan buat kami. Manusia yang jauh daripada Tuhan kejatuhan. Manusia yang jauh Tuhan daripada Tuhan kehancuran. Oh, kami berdoa memohon pada sore hari ini ya Bapa, Roh Kudus mampukan kami untuk kami tidak terus-menerus Tuhan hidup di dalam kejatuhan, untuk kami tidak terus-menerus hidup di dalam kehancuran. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang senantiasa membawa kami kepada pertobatan. Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau nyatakan bahwa anugerah Tuhan selalu cukup untuk kami. Terima kasih ya Bapa, berkati Tuhan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini menguatkan kami kembali. Supaya Tuhan, kami mau meletakkan segala hal. Kami tidak mau hidup terus dalam kesalahan kami berulang-ulang Tuhan. Kami mau Tuhan terus mengalami kemenangan ya Bapa. Pimpin kami anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kami boleh Tuhan terus hidup di dalam kebebasan, kemerdekaan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Biarlah tidak ada Tuhan firman-Mu yang berlalu dengan sia-sia. Tetapi setiap kami ya Bapa, boleh Tuhan kembali berkobar untuk melayani Engkau. Kembali berkobar ya Bapa untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya.
Puji Tuhan, Cici percaya bahwa setiap kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, kiranya kita kembali bangkit, kita kembali ya dengan rendah hati, kita mau sama-sama untuk kembali melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, karena kita tahu kalau kita lemah maka kita butuh kekuatan daripada Tuhan, kita butuh persekutuan yang sehat di dalam Tuhan. Amin. Ya, oke, kalau gitu kita masuk ke dalam pengumuman. Ya, apakah di tengah-tengah kita ada teman-teman baru ataupun di dalam Zoom apakah ada teman baru? Kita bisa sambut mereka, apakah ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kalau kayak gitu ya welcome ke Power Youth lagi teman-teman. Ya, sungguh bersukacita kalau misalnya ada teman-teman yang kembali bisa bergabung di Power Youth. Dan yang pastinya jangan lupa untuk ajak ya teman-teman kalian yang lain yang belum ikut Power Youth. Ya tadi kayak Ko Yusuf ingetin gitu bahwa banyak banget saat ini mungkin dari kita ataupun teman-teman kita yang sangat-sangat dipengaruhi oleh yang namanya arus daripada dunia gitu ya. Nah teman-teman, penting banget sih kita untuk punya hati ya, punya beban untuk teman-teman kita yang hidupnya ada dalam keadaan depresi, ada dalam keadaan masalah dan kesulitan gitu. Kenapa? Karena mereka belum melihat nilai mereka, belum melihat betapa berharganya hidup mereka gitu. Jadi tadi sebenarnya pas Ko Yusuf sharing tentang ini tuh saya pas siang ya bersama teman-teman yang berdoa di WOP, kita juga dapat pengwahyuan yang hampir-hampir mirip gitu tentang Tuhan itu mau supaya kita bisa melihat gitu, mata kita itu melihat ya gitu. Jadi tadi pas dia sharing tentang melihat, tentang untuk keluar dari yang namanya kesalahan dan lain-lain, kayak kok relate banget ya gitu, kayaknya nyambung banget gitu. Dan Tuhan memang ingin berbicara kepada setiap kita nih teman-teman, anak-anak muda gitu, supaya kita membuka mata rohani kita nggak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama, kita tidak lagi berjalan di dalam kebinasaan karena kebutaan rohani kita. Amin. Nah sama halnya juga nih teman-teman, ya bukalah mata kalian gitu, buka mata setiap kita. Kalau kalian lihat ada teman-teman kalian yang butuh didoain, ada teman-teman kalian yang butuh untuk kalian perhatikan, ajak untuk beribadah gitu ya, untuk kalian bantu, kalian tolong gitu. Mari buka mata rohani kalian untuk mereka, dan pastikan biarkan kalian berdoa buat mereka supaya mata mereka juga terbuka dan mereka bisa membutuhkan Tuhan. Amin. Ya, jadi teman-teman mari berdoa, cari teman-teman kalian yang membutuhkan Tuhan, yang ada di dalam keadaan yang buruk. Ya, ini adalah kesempatan buat kita untuk bisa memberkati mereka, bukan dengan kekuatan kita ataupun apa yang kita punya, tetapi dengan kasih Tuhan buat mereka. Amin. Ya, oke kalau gitu. Jadi mari kita berdoa, kita semangat untuk kembali mengajak teman-teman kita yang udah lama gak datang maupun yang sedang dalam keadaan yang membutuhkan Tuhan nih gitu. Itu penting sekali. Amin. Ya, oke, next. Nah teman-teman, jadi sekali lagi kita mau pengumuman kepada kalian bahwa new commitment class kita diundur ya, karena ada beberapa hal teknis yang perlu untuk dipersiapkan lebih baik lagi gitu, supaya nanti di new commitment class ini bisa lebih lagi memberkati gitu ya, karena masih banyak beberapa hal, karena ini commitment class yang baru, jadi bahan dan lain-lain kembali direvisi nih, jadi ternyata butuh waktu yang lebih nih teman-teman. Nah untuk new commitment classnya kita akan adakan di bulan yang akan datang, di bulan Juli ya. Jadi seperti waktu yang sudah ditentukan, hari Sabtu jam 1 siang nih teman-teman. Oke ya, dengan bahasa Indonesia saja. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar ya, dipastikan untuk kalian bisa ikut. Nah jadi kan komitmen kelasnya kita itu melalui via Zoom ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ada kegiatan di luar gitu, atau misalnya nggak bisa datang di jam 1 ini, emang kita tidak mengadakan di onsite. Tapi kalau misalnya memang kalian sendiri juga ada kendala untuk mengikuti Zoom, contohnya kayak wifi di rumah nggak bisa ataupun susah gitu ya, jadi kita izinkan juga ya untuk bisa datang ke gereja untuk ikut komitmen kelasnya ini gitu, tapi dengan catatan kalian kasih tahu dulu gitu supaya kita bisa mempersiapkan tempat yang baik gitu untuk kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, buat teman-teman juga yang sudah pernah mengikuti komitmen kelasnya, kita juga dorong kalian sekali lagi untuk mengikuti komitmen kelas
ini gitu. Kenapa? Karena ini adalah new commitment class, jadi kita juga revisi. Bahkan saya sendiri loh juga ikut lagi nih teman-teman untuk sebagai murid gitu ya, untuk kembali belajar gitu. Jadi teman-teman, mari kita excited, kita semangat untuk mengikuti new commitment class ini. Oke, nah di minggu yang akan datang kita akan kedatangan pembicara kita, yaitu Kak Saud Purba ya. Jadi Kak Saud bakal melayani anak-anak muda ya di tempat ini. Jadi bakal seru banget ya. Saya juga udah bilang, Kak ini nih teman-teman Power Youth gitu ya, udah kangen nih sama kakak gitu. Waduh, jadi beban nih gitu, harus mempersiapkan yang terbaik nih katanya. Jadi teman-teman pastikan ya, jangan sampai teman-teman yang di rumah ataupun juga teman kalian nih ya yang gak ibadah gitu ya, kelewatan gitu ya untuk ikut ibadah yang dilayani oleh Kak Saud ini gitu ya. Pastikan untuk minggu yang akan datang hari Sabtu bisa mengikuti ibadah Power Youth. Oke. Untuk info yang lebih lanjut kalian bisa lihat di Instagram Power Youth ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan teman-teman ya, baik yang ada di rumah bisa melalui transfer, yang ada di tempat ini bisa kalau bawa cash bisa ada amplop, kalian bisa nanti taruh di bagian belakang ya. Jadi mari kita tetap memberikan yang terbaik, karena persembahan ini kita pakai untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan untuk bagian operasional rumah Tuhan. Amin. Ya, mari kita bersatu hati, kita juga berdoa untuk persembahan yang kita berikan, dan setelah itu kita akan terima berkat Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan, untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh bernafas sampai hari ini pun ini adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Bapa, melalui persembahan yang kami berikan, kami tahu ini bukan satu nominal yang besar ya Bapa, tapi Engkau melihat setiap kedalaman hati kami yang tetap ingin memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang memberi ya Tuhan dengan segenap hati mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan kasih dan anugerah-Mu. Keluarga mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang mungkin mereka juga ada kesulitan dalam memberi, Tuhan Kau juga yang memberkati mereka supaya mereka boleh memiliki kemampuan Tuhan untuk bisa memberi juga di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati persembahan ini. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Dengan sepenuh hati kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa kita, karena Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Kiranya turun berkat daripada Allah Bapa di surga, keselamatan, kasih dan anugerah yang begitu besar melalui anaknya Yesus Kristus, pengurapan, kuasa, kekuatan daripada Roh Kudus turut memenuhi setiap kita, memberkati setiap langkah-langkah hidup kita. Kiranya diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu untuk memuliakan Tuhan, dan kau diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah untuk menjadi berkat. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan dan ada pimpinan Tuhan, kesehatan tubuh, jiwa dan rohmu penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkatilah engkau dan terima berkat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. God bless.